Waduh, waduh, waduh. Pemirsa, perhatikan nggak dalam waktu 2 minggu terakhir ini, masyarakat dihebohkan dan banyak komentar-komentar di kalangan masyarakat mempertanyakan ada beberapa stasiun televisi yang asumsi masyarakat ini kok bikin gaduh ya. Sebetulnya sih acaranya bagus ya, mengundang talk show. Yang diundang adalah orang-orang yang kebetulan memiliki kasus. Satu sisi mempermasalahkan ijazah dari Bapak mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang mengatakan itu palsu. Nah, aku sih nggak masalah ya, kalau untuk ke ranah itu ya silahkan saja. Asalkan, ingat negara kita kan negara hukum. Serahkan saja kepada aparat penegak hukum, nanti dia memproses, dan aparat penegak hukum juga punya perangkat-perangkatnya seperti lab dan sebagainya yang bisa memeriksa keaslian atau palsunya ijazah itu. Saya rasa cukup. Jadi kalau menurut saya ya, ada sebagian masyarakat yang mungkin mempertanyakan ijazah itu, harusnya laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Patut diduga ini ijazah palsu, serahkan, nanti pihak yang berwajib itulah yang akan menyelidiki. Sebenarnya kan tuntas masalah itu. Tapi yang jadi masalah, kenapa sih ini sudah hampir 6 bulan, ini terus-terusan hampir, boleh dikata hampir tiap hari, di stasiun-stasiun televisi tersebut, selalu menyediakan panggung kepada orang-orang tersebut, ya kan? Sehingga yang membuat kegaduhan. Sampai suatu saat, kemarin tepatnya ya, seminggu yang lalu, Profesor Kiki Hermawan itu ketika diundang oleh salah satu stasiun, kebetulan yang menjadi hostnya adalah senior kita yang sudah selama hampir 50 tahun mendedikasikan di dunia jurnalis. Sebut saja Bang Kami Ilyas. Profesor Kiki Hermawan mengatakan, kok saya rasanya bosen ya menghadiri talk show ini, acara-acara ini yang jauh dari adab. Nah, itu kan pertanyaan besar. Sehingga kalau kita lihat di acara tersebut, Bang Karni Ilyas langsung diam tuh 1000 bahasa. Apalagi Bang Karni ini adalah seorang jurnalis sangat senior yang kita hormati. Begitu juga yang meributkan Saudara Rismond, itu juga langsung diam. Nah, baiklah, saya akan mencoba untuk bicara perilaku adab dalam dunia broadcast. Sebetulnya ada salah satu ya yang wajib kita pertanyakan selaku masyarakat. Kita punya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Di situ komisi itu tugasnya adalah bagus. Pertama, dia adalah sebagai regulator, yang kedua mengawasi. Kalau misalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan rule-nya, dia bisa mengambil tindakan tegas. Apakah di-brandel ataukah dicabut izinnya. Baik, supaya lebih fokus, saya akan coba mengulas sedikit ya, etika stasiun televisi dalam menyelenggarakan acara talk show yang memberikan edukasi yang menyejukkan, sangat penting untuk memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Itu tujuan utamanya. Pedoman utama yang menjadi acuan di Indonesia adalah Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 dan Standar Program Siaran atau SPS yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Di sini sudah jelas ada beberapa etika kunci yang harus diperhatikan.
Pertama adalah kejelasan dan akurasi konten edukasi. Karena intinya gini, setiap kita penyiaran itu harus memberikan edukasi, ya kan? Nah, edukasi itu memberikan verifikasi pertama dari narasumbernya. Stasiun TV wajib menghadirkan narasumber yang kompeten, kredibel, dan ahli di bidang yang didiskusikan. Ini krusial agar informasi dapat disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional. Ketepatan informasi, konten yang disajikan harus faktual, tidak menyesatkan dan tidak mengandung kebohongan atau fitnah. Edukasi yang menyejukkan berarti menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun dan bijak. Keseimbangan pandangan atau imperialitas jika topik memiliki berbagai sudut politik, sudut pandang terutama isu sosial, agama, atau politik, acara harus berusaha menyajikan pandangan-pandangan tersebut secara seimbang dan tidak memihak. Nah, di sini kita lihat nih, acara tersebut kayaknya lebih banyak memihaknya nih, ke jalur yang mau ribut, ya kan? Nah, host harus netral dalam hal ini, memberikan waktu yang cukup bagi setiap pihak untuk dapat menyampaikan pendapat. Di sini yang saya lihat kurang adalah penghormatan terhadap nilai dan norma sosial. Ini yang saya lihat acara-acara itu tuh udah sangat luntur ya. Pertama, dia harus menghormati sara dan individu. Acara harus dilarang merendahkan, mengejek, atau menghina suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini termasuk larangan untuk melecehkan individu atau kelompok tertentu, misalnya berdasarkan kondisi fisiknya, mental, orientasi seksual, atau latar belakang sosial atau ekonominya. Terus menjaga norma kesopanan dan kesusilaan. Pembawa acara, narasumber, dan bintang tamu wajib menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang santun, dan tidak kasar atau bermuatan jorok, cabul, dan vulgar. Saya perhatikan nih, para narasumbernya ini, mohon maaf ya, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan di televisian ini diutarakan. Segala bentuk perdebatan harus beretika. Jangan kalau kita perhatikan ya, satu berdiri, bahkan yang terakhir, saya lihat bersama-sama tuh, itu udah terjadi baku hantam. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ya kayak model gini? Dan yang lucunya, besok-besok ya, acara ini masih berlangsung dengan topik dan tema yang sama. Aduh, saya kadang-kadang prihatin, karena gini, banyak orang bertanya kepada saya, Om kan hampir 2 tahun bergelut di bidang media. Kok acara begini menurut Om tuh bagaimana? Normal? Bagus atau gimana? Saya sungguh sebetulnya, saya sedih sebetulnya. Saya aja yang masih baru memulai aja melihat itu udah sedih. Apalagi ini yang menyelenggarakan adalah televisi yang sudah punya nama, dukungan modalnya juga kuat, pemirsanya juga banyak. Kok tapi mendegradasikan televisinya, acaranya ke jalur yang paling bawah? Itu kan sebetulnya saya bilang nggak ada kata lain yang saya ungkapkan, hanya kaca. Waduh. Di sini saya lihat perlindungan privasi ya. Talk show terutama untuk membahas isu personal. Apa yang dibahas ini adalah ijazah dari mantan presiden, orang yang kita hormati yang 2 periode memimpin bangsa dan negara kita di bawah kepemimpinan beliau berhasil, sukses, pembangunan berjalan dan diakui oleh dunia, dan dunia juga mengakui keberhasilan pimpinan beliau. Bahkan kita dengar terakhir beliau diangkat jadi salah satu dewan penasihat badan dunia yang sangat bergengsi. Ini kan suatu penghormatan yang luar biasa. Artinya, saat ini orang nggak memerlukan, sekarang banyak orang ijazah besar lalu dia tidak bisa memberikan kontribusi kepada negara, ya buat apa? Nah, di sini kita bisa lihat
di situ dia berusaha untuk membongkar aib, menjelek-jelekan orang, itu yang sebetulnya tidak bisa saya terima. Dan yang harus diperhatikan ya, perilaku pembawa acara ini wajib berinteraksi secara profesional. Jadi pembawa acara wajib bersikap netral. Jangan terjadi pembiaran. Begitu orang marah-marah dengan nada-nada yang tidak sopan, itu kok didiamkan. Jujur, saya sangat kecewa benar ya, sangat kecewa benar. Nah, di sini saya akan coba bahas lagi nih. Sebetulnya kalau kita lihat ya, esensi ya daripada dibentuknya, kita kan punya badan ya yang disebut dengan KPI. Nah, sebetulnya kita lihat esensi dan tujuannya dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI itu apa sih? Ya seperti yang mengungkapkan di atas, sebagai regulator di bidang penyiaran dan mengawasi lembaga penyiaran agar tidak berorientasi pada kepentingan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dia harus bisa mengedukasi kepada masyarakat. Dan tujuannya adalah mewujudkan penyiaran yang sehat, adil, dan demokratis, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, mendidik, dan bermanfaat. Yang terpenting adalah mengawasi isi atau konten daripada siaran, agar tidak melanggar etika. Nah, kalau saya lihat ini sudah melanggar etika. Makanya saya pertanyakan nih, para pengurus daripada KPI, apa dia mengerti atau enggak? Mari kita sama-sama bertanya. Kita suarakan nih suara masyarakat kepada pengurus KPI. Ngapain aja lo di situ? Kok bisa sih? Kalau kita kembali ke zaman Orde Baru nih udah dibredel semua nih kayak model begini nih. Ya kan? Jadi siaran ini ya kan dasar daripada terbentuknya KPI itu adalah dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pemirsa, saya rasa demikian dulu yang ingin saya sampaikan, karena ini adalah suara masyarakat, dan kebetulan saya diminta untuk memberikan komentar. Itu adalah komentar saya. Mudah-mudahan, yuk mari kita sama-sama kita mengawasi. Yang pertama yang harus diawasi sekarang bukan ini, KPI-nya. Kok KPI-nya melempem? Oke, pemirsa Cipta Kreasi TV yang saya cintai, nanti kita akan bicara lagi, saya akan bahas lagi topik-topik yang lain yang viral di masyarakat, yang harus mendapatkan perhatian yang khusus. Sampai ketemu lagi, jangan lupa, salam sukses. Saya, Boy B. Arifin, mengucapkan semangat, sehat selalu, dan kita sukses bersama.